warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam dengan Bunda Gendis lagi ya. Di sini Bunda Gendis sedang jalan-jalan ke Pantai Kemangi, ke pantai yang dibilang paling angker di kota wilayah Kendal ya. Ke Pantai Kemangi. Ini Bunda di pinggir pantai. Bunda di pinggir pantai ya. Sedikit misteri ya pantainya ya, dengan suara deburannya ombak, dan bener-bener malam ini nyenyet, nggak ada orang satupun juga ya. Disinilah Pantai Kemangi ya. Dulu Bunda pertama kali datang ke wilayah Nyongsemi juga sempat kaget. Ini desa kok angker banget ya, desa kok angker banget. Tapi Bunda langsung datang ke pinggir pantai ya, meditasi di sini. Bunda minta izin untuk bertempat tinggal di sini karena kebetulan suami Bunda adalah orang Nyongsemi. Disinilah Pantai Kemangi. Ini Pantai Kemangi. Bunda akan bahas sedikit tentang Pantai Kemangi. Kenapa Pantai Kemangi angker? Kenapa Pantai Kemangi kenapa Kemangi banyak orang yang tersesat atau kesasar? Tadi Bunda udah minta izin ya ke yang Bau Resto wilayah sini, atau Nyai Eyang Pandansari. Siapakah beliau? Eyang Nyai Pandansari? Beliau adalah Ratu Pantai Utara yang menguasai wilayah Semarang sampai Jawa Barat ya. Beliau adalah Ratu Pantai Utara ya, beda dengan Ratu Pantai Selatan ya. Inilah Ratu Pantai Utara Nyai Pandansari. Tadi Bunda sedikit minta izin ya waktu untuk buat konten di sini ya, untuk mengungkap arti kata Sir Kumambang, rahasia alam yang terungkap, yang emang saatnya diungkap biar orang tuh tahu, tidak salah paham ya. Kenapa Pantai Kemangi angker? Kenapa banyak orang tersesat di Pantai Kemangi atau di Nyongsemi ya? Banyak orang tersesat. Di sini akan Bunda bahas. Maaf ya, salah bicara sedikit. Nah, akan Bunda bahas. Kenapa Pantai Kemangi angker akan Bunda bahas di sini. Sambil Bunda duduk di sini sendirian ya. Yo, jujur aja Bunda agak sedikit merinding dengan suasana yang bener-bener yang anginnya dingin, ombaknya gede, dan suasananya tuh bener-bener nyenyet atau sepi banget ya. Walaupun ini ada lampu-lampu udah mulai masuk wilayah sini, tapi namanya suasana misteri atau suasana musik masih kuat di sini, masih kental ya, masih kental di sini. Kata Kemangi, Nyongsemi dan Kemangi itu ada keterkaitan. Nyongsemi emang ujungnya ya, di sini tempatnya pertama kali namanya wilayah yang didudukin ini lokasinya udah mulai serem-serem banget, ini udah mulai menuju seremnya. Tapi jujurnya seremnya udah mulai hilang, nggak kayak tadi pertama Bunda datang sini tuh lokasinya serem banget ya. Ini lokasinya udah mulai hilang mistisnya lagi. Tadi pertama Bunda datang sini bener-bener serem ya, karena di sini emang tadi banyak para eyang-eyang sedang ngumpul di sini ya, para leluhur sedang ngumpul di sini. Jangan selalu kaitkan apa yang tidak terlihat dengan setan. Bisa jadi itu arwah leluhur kita, karena yang meninggal adalah jasad. Roh tetap hidup, yang diambil Tuhan mungkin amalnya baik dan buruk yang disimpan ya, untuk nanti dibuka lagi ketika pada akhir zaman ya. Itu sedikit pengetahuan Bunda ya, mungkin Bunda sedikit ngawur ngomongnya, tapi itu hanya sebatas yang Bunda tahu ya. Dan tadi memang para eyang yang sedang ngumpul di sini ya. Tadi Bunda sempat meditasi sedikit untuk minta izin mengungkap kenapa Kemangi angker. Kemangi berasal dari kata rimpang atau akar minang. Akar minang untuk menandai di situ, lokasi situ, karena di dalamnya untuk menandai situ agar orang yang datang yang tidak masuk dalam kategori orang-orang penting dalam hal ini membahas masalah perang melawan VOC untuk tidak bisa masuk. Maka ditandai dengan lokasinya dengan muternya dengan akar minang. Disitulah akar minang itu adalah emang sedikit, bukan lagi sedikit, memang itu ada mengandung unsur mistis ya, dimana orang luar yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk atau disasarkan ya, orang VOC, pengkhianat atau siapapun juga yang tidak ada kaitannya dengan para leluhur atau sepuh ketika mengadakan pertemuan situ. Makanya banyak orang bilang Kemangi nyasar, iya betul, Kemangi nyasarkan. Emang itu dulu emang kayak gitu ya, cerita itu fakta ya, itu fakta berdasarkan sejarah. Nah, banyak orang yang bilang
di Kemangi sini pantai itu banyak orang tenggelam tanpa bisa muncul lagi. Iya, emang betul. Banyak orang bilang di pantai ini banyak orang tenggelam tanpa bisa muncul lagi nih. Iya. Kenapa saya bilang iya? Karena ada 20 lubang ya yang dibuat para eyang leluhur situ untuk menjadikan jebakan ketika ada perahu datang atau VOC datang ke situ, mereka akan ditenggelamkan di situ. Itu adalah jebakan ya. Jebakan itu memang tidak dilihat mata, ada mengandung unsur mistis, tapi itu nyata buatan para eyang dan itu benar-benar lubang seperti sumur. Jadi itu cuma kan ditutup dengan misteri ya, dengan mistis, karena para eyang-eyang tidak mungkin gegabah ya untuk apa, untuk ini. Itulah kenapa banyak ada yang bilang di pantai situ banyak orang tenggelam tidak bisa balik dan jasanya tidak ketemu. Iya, emang betul, di situ emang ada lubang. Di antara pantai Kemangi sampai ke wilayah Pelabuhan Sendang itu ada 20 lubang yang besar. Tapi untuk sekarang ini insya Allah udah tertutup ya, dengan sendirinya tertutup ya. Magisnya juga udah tertutup, udah mulai nutup lagi. Itulah sedikit pengetahuan tentang Kemangi, kenapa namanya angker dan banyak orang hilang di situ. Emang iya disasarkan ya, tapi sekarang udah enggak lagi. Sekarang udah rame nih, sekarang udah rame dan indah banget ya. Dan ada sedikit yang keanehan di sini. Lokasi pinggir pantai tapi bisa ditanamin jagung, bisa tanamin palawija dan lain-lain. Udah menjadikan wilayah Desa Tanjung Semi itu sekarang udah makmur ya, udah makmur. Ya seharusnya kita saling menjaga ya, namanya keseimbangan alam ya, keseimbangan alam harus dijaga. Jangan merasa manusia merasa benar dan semua yang tidak ada dengan kaitan dengan manusia dianggap salah. Itu tidak benar, karena Allah menciptakan alam itu untuk makhluknya, untuk semua makhluk, baik makhluk nyata dan tidak nyata, baik itu hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu adalah isinya ya. Jangan merasa benar sendiri ya. Makanya Bunda selalu bilang, jagalah keseimbangan. Kalau kita imbang dengan alam, otomatis nggak akan adanya bencana ya, adanya bencana. Di sini Bunda makanya akan bahas terus tentang hal-hal yang tabu yang dibilang selama ini nggak ada ceritanya, akan Bunda ungkap satu persatu. Berdasarkan di sini adalah hasil meditasi ya, hasil meditasi, bukan pengetahuan. Kalau untuk pengetahuan Bunda nol, karena Bunda bukan ahli sejarah. Bunda aja bicara tentang Mataram, Eyang Sultan Agung itu pun berdasarkan semedi ya, berdasarkan semedi. Ketika Bunda semedi, jadinya Bunda minta maaf bila Bunda ditanya tentang sejarah lebih detail. Bunda itu sangat bodoh ya. Bunda hanya tahu tentang sekilas aja. Itu pun berdasarkan ketika Bunda jalan-jalan ya, termana di tempat itu ada suatu hal yang menurut Bunda menjadikan misteri. Bunda duduk lungguh minta ada sedikit mediasi dengan beliau karena Bunda kebetulan alhamdulillah sedikit punya kelebihan bicara dengan makhluk, dengan barang yang gaib ya, sedikit bicara. Bunda akan bicara tentang apa sih menjadikan kendala, apa sih di sini, apa sih itu. Itulah Bunda belajar dari situ aja ya. Selebihnya tentang percaya tidak percaya ya, Bunda tidak masalah untuk percaya ya, tapi di sini Bunda juga tidak ingin ada jadinya permasalahan ya. Makanya Bunda di sini adalah ingin membongkar sebenarnya apa yang dibilang misteri, akan Bunda bongkar satu persatu, khususnya di wilayah Kendal ya. Bunda nanti akan jalan lagi itu sampai ke mana itu, Bunda akan jalan lagi nanti ke wilayah kuburan Kemangi. Tapi ingat ya, Kemangi kalau di kuburannya itu bukan yang angker, justru angkernya Kemangi dari pantai sini dan menuju Desa Tanjung Semi itu udah mulai angker dan mistis. Tapi alhamdulillah apa yang menjadikan tanda-tanda dari eyang yang mistis udah dibuang, udah mulai ada yang bisa ya udah bisa membuang unsur-unsur masjidnya itu menjadi lagi hampar ya. Nanti Bunda akan jalan lagi ke wilayah sana lagi yang agak jauh ya, tunggu sebentar. Ini Bunda jalan ke menyusuri jalan setapak ini, di belakang warung-warung ini, ini mistisnya udah hilang, jadinya
mungkin gambarnya udah nggak ada banyak sliver-sliveran lagi. Tadi kan banyak di kamera bunda itu paten sliver itu para makhluk lain sedang mungkin ingin ikut masuk video kali kayaknya ini. Sekarang udah enggak, udah mulai bersih lagi HP bunda. Apapun juga di sini adalah tempat yang sangat sakral ya, misteri ya, kalau bisa ya warga sini ya, untuk wilayah sini atau siapapun atau wisatawan yang datang ke sini tidak boleh untuk melanggar aturan alam. Alam di sini tidak suka namanya berbau miras, zina, atau bisa dibilang 5M. Nggak boleh di sini ya, nggak boleh, bener-bener nggak boleh. Kalian harusnya bersyukur sama Pak Lurah ya, Pak Lurah wilayah sini Jungsemi namanya, kalau Pak Dasuki ya, bersyukurlah di sini udah diberikan tempat untuk menjadikan usaha ya, jadikan tempat usaha yang bisa menambah ekonomi keluarga ya. Harusnya saling menjaga, saling mengerti, saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan ya. Janganlah kotori dengan hal-hal yang merusak alam atau pemandangan di sini atau berita-berita yang miring di sini. Jadikanlah kota Jungsemi atau Kemangi sini yang kemarin dengan misterinya sekarang udah hilang, dan jadikanlah kota yang Jungsemi yang kemarin dibilang terbelakang sekarang jadi terkenal ya. Makanya kita harus saling menjaga, saling memahami, saling mengerti. Udah jalan-jalan ya tuh. Jadi yang angker itu sebenarnya bukan makomnya. Kalau makom di situ adalah sebenarnya itu paseban, padepokan yang jadikan sekarang makom itu dulunya adalah paseban, lokasi paseban, atau di situ tempat pertemuannya para eyang ya, Eyang Rajagosi, Eyang Lasidin, Eyang Diponegoro, dan para eyang dan para bini sepuh dari Mataram. Maka seharusnya kalian harus tahu, Kendal adalah kendali. Kata kendali, tempat para jawara, para bini sepuh dulu berkumpul itu di Kendal. Makanya bunda selalu pengen banget jalan-jalan di wilayah Kendal yang mengandung unsur magic, dan bunda di situ akan semedi ya. Semedi ingin mengetahui. Besok lagi bunda akan ke Biskendo. Ini udah dijemput mobil, udah masuk mobil dulu. Ayo Patet. Udah dijemput mobil. Ini udah dijemput ya. Ini bunda sedang menuju arah pulang. Ini tulisannya Pantai Indah Kemangi. Benar-benar indah pantainya. Jangan lagi takut untuk datang sini. Jangan lagi mau dibumbui dengan berita hoax tentang Kemangi yang nyasarke. Nggak ada lagi, udah itu. Sekarang jadi wisata yang benar-benar indah. Pantai Indah Kemangi. Ini dulu bunda pertama kali datang ke sini masih rumput ya, belum seindah sekarang ini. Alhamdulillah sekarang udah indah, udah ada musola nih. Ini sebenarnya ditutup yang nggak boleh masuk, tapi bunda tadi udah izin ke Pak Lurah untuk semedi dan konten di sini, berbuat konten di sini. Pak tinggal ke Pak. Oh. Piye bang? Itu ada yang jaga, namanya Mas Pasrah. Apa? Nggak kena apa? Nggak apa? Mau iso apa? Nggak apa dikunci?
Sempit meneh. Kursinya rasa mlebu kursine. Nyandak Rafin. Nyandak terus. Nyandak. Seneng kono kowe. Adem. Orangnya gede. Udah ya. Ini Bunda udah menuju pulang. Sekali lagi Bunda minta maaf. Yang apa yang Bunda ungkap di sini berdasarkan Bunda pengetahuan Bunda dari media, bukan dari apa pengetahuan atau sejarah. Bila ada yang salah Bunda minta maaf. Sekali lagi itu hanya sebatas Bunda yang Bunda tahu ya. Sekali lagi minta maaf. Om Swastiastu. Selamat malam. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam dengan Bunda Gendis lagi ya. Di sini Bunda Gendis sedang jalan-jalan ke Pantai Kemangi. Ke pantai yang dibilang paling angker di kota wilayah Kendal ya. Ke Pantai Kemangi. Ini Bunda di pinggir pantai. Bunda di pinggir pantai ya. Sedikit misteri ya pantainya ya. Dengan suara deburannya ombak dan bener-bener malam ini nggak ada orang satupun juga ya. Disinilah Pantai Kemangi ya. Dulu Bunda pertama kali datang ke wilayah Njung Semi juga sempat kaget. Ini desa kok angker banget ya. Desa kok angker banget, tapi Bunda langsung datang ke pinggir pantai ya, meditasi di sini. Bunda minta izin untuk apa namanya bertempat tinggal di sini karena kebetulan suami Bunda adalah orang Njung Semi. Disinilah Pantai Kemangi. Ini Pantai Kemangi. Bunda akan bahas sedikit tentang Pantai Kemangi. Kenapa Pantai Kemangi angker? Kenapa Pantai Kemangi kenapa Kemangi banyak orang yang tersesat atau kesasar? Tadi Bunda udah minta izin ya ke yang Bau Resto wilayah sini atau Nyai Eyang Pandansari. Siapakah beliau Eyang Nyai Pandansari? Beliau adalah Ratu Pantai Utara yang menguasai wilayah Semarang sampai Jawa Barat ya. Beliau adalah Ratu Pantai Utara ya. Beda dengan Ratu Pantai Selatan ya. Inilah Ratu Pantai Utara Nyai Pandansari. Tadi Bunda sedikit minta izin ya waktu untuk apa namanya buat konten di sini ya, untuk mengungkap arti kata Sir Kumambang, rahasia alam yang terungkap, yang emang saatnya diungkap biar orang tuh tahu, tidak salah paham ya. Kenapa Pantai Kemangi angker? Kenapa banyak orang tersesat di Pantai Kemangi atau di Njung Semi ya? Banyak orang tersesat. Di sini akan Bunda bahas, Bunda bahas. Maaf ya salah bicara sedikit. Nah, akan Bunda bahas. Kenapa Pantai Kemangi angker akan Bunda bahas di sini. Sambil Bunda duduk di sini sendirian ya. Ya jujur aja Bunda agak sedikit merinding dengan suasana yang bener-bener yang apa namanya ini, anginnya dingin, ombaknya gede, dan suasananya tuh bener-bener nyenyet atau sepi banget ya. Walaupun ini ada lampu-lampu udah mulai masuk wilayah sini, tapi namanya suasana misteri atau suasana musik masih kuat di sini, masih kental ya, masih kental di sini. Kata Kemangi, Njung Semi dan Kemangi itu ada keterkaitan. Njung Semi emang ujungnya ya, di sini tempatnya pertama kali namanya wilayah yang didudukin ini lokasinya udah mulai serem-serem banget, ini udah mulai menuju seremnya. Tapi jujurnya seremnya udah mulai hilang, nggak kayak tadi pertama Bunda datang sini tuh lokasinya serem banget ya. Ini lokasinya udah mulai apa hilang mistisnya lagi. Tadi pertama Bunda datang sini bener-bener serem ya, karena di sini emang tadi banyak yang sedang ngumpul di sini ya, para leluhur sedang ngumpul di sini. Jangan selalu kaitkan apa yang terlihat dengan setan. Bisa jadi itu arwah leluhur kita, karena yang meninggal adalah jasad. Roh tetap hidup, yang diambil Tuhan mungkin amalnya baik dan buruk yang disimpan ya, untuk nanti dibuka lagi ketika pada akhir zaman ya. Itu sedikit pengetahuan Bunda ya, mungkin Bunda sedikit ngawur ngomongnya, tapi itu hanya sebatas yang Bunda tahu ya.
bilang tadi memang para eyang yang sedang ngumpul di sini ya. Tadi bunda sempat meditasi sedikit untuk minta izin mengungkap kenapa kemangi angker. Kemangi berasal dari kata rimpang atau akar minang. Akar minang untuk menandai di situ, lokasi situ, karena di dalamnya untuk menandai situ agar orang yang datang yang tidak masuk dalam kategori orang-orang penting dalam hal ini membahas masalah perang melawan VOC untuk tidak bisa masuk. Maka ditandai dengan lokasinya dengan muternya dengan akar minang. Disitulah akar minang itu adalah emang sedikit, bukan lagi sedikit, memang itu ada mengandung unsur mistis ya, dimana orang luar yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk atau disasarkan ya, orang VOC, pengkhianat atau siapapun juga yang tidak ada kaitannya dengan para leluhur atau sepuh ketika mengadakan pertemuan situ. Makanya banyak orang bilang kemangi nyasar, iya betul, kemangi nyasarkan. Emang itu dulu emang kayak gitu ya, cerita itu fakta ya, itu fakta berdasarkan sejarah. Nah, banyak orang yang bilang di Kemangi sini pantai itu banyak orang tenggelam tanpa bisa muncul lagi. Iya, emang betul. Banyak orang bilang di pantai ini banyak orang tenggelam tanpa bisa muncul lagi ini. Iya. Kenapa saya bilang iya? Karena ada 20 lubang ya yang dibuat para eyang leluhur situ untuk menjadikan jebakan ketika ada perahu datang atau VOC datang ke situ, mereka akan ditenggelamkan di situ. Itu adalah jebakan ya. Jebakan itu memang tidak dilihat mata, ada mengandung unsur mistis, tapi itu nyata buatan para eyang dan itu benar-benar lubang seperti sumur. Jadi itu cuma kan ditutup dengan misteri ya, dengan mistis, karena para eyang-eyang tidak mungkin gegabah ya untuk apa? Untuk ini. Itulah kenapa banyak ada yang bilang di pantai situ banyak orang tenggelam tidak bisa balik dan jasanya tidak ketemu. Iya, emang betul. Di situ emang ada lubang. Di antara pantai Kemangi sampai ke wilayah Pelabuhan Sendang itu ada 20 lubang yang besar. Tapi untuk sekarang ini insya Allah udah tertutup ya, dengan sendirinya tertutup ya. Magisnya juga udah tertutup, udah mulai nutup lagi. Itulah sedikit pengetahuan tentang Kemangi, kenapa namanya angker dan banyak orang hilang di situ. Emang iya disasarkan ya, tapi sekarang udah enggak lagi. Sekarang udah rame nih, sekarang udah rame dan indah banget ya. Dan ada sedikit yang keanehan di sini. Lokasi pinggir pantai tapi bisa ditanamin jagung, bisa tanamin palawija dan lain-lain. Udah menjadikan wilayah Desa Tanjung Semi itu sekarang udah makmur ya, udah makmur. Ya seharusnya kita saling menjaga ya, namanya keseimbangan alam ya, keseimbangan alam harus dijaga. Jangan merasa manusia merasa benar dan semua yang tidak ada dengan kaitan dengan manusia dianggap salah. Itu tidak benar, karena Allah menciptakan alam itu untuk makhluknya, untuk semua makhluk, baik makhluk yang nyata dan tidak nyata, baik itu hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu adalah isinya ya. Jangan merasa benar sendiri ya. Makanya Bunda selalu bilang, jagalah keseimbangan. Kalau kita imbang dengan alam, otomatis nggak akan adanya bencana ya, adanya bencana. Di sini Bunda makanya akan bahas terus tentang hal-hal yang tabu yang dibilang selama ini nggak ada ceritanya, akan Bunda ungkap satu persatu. Berdasarkan di sini adalah hasil meditasi ya, hasil meditasi, bukan pengetahuan. Kalau untuk pengetahuan Bunda nol, karena Bunda bukan ahli sejarah. Bunda aja bicara tentang Mataram, Eyang Sultan Agung itu pun berdasarkan semedi ya, berdasarkan semedi. Ketika Bunda semedi, jadinya Bunda minta maaf bila Bunda ditanya tentang sejarah lebih detail. Bunda itu sangat bodoh ya. Bunda hanya tahu tentang sekilas aja. Itu pun berdasarkan ketika Bunda jalan-jalan ya, termana di tempat itu ada suatu hal yang menurut Bunda menjadikan misteri. Bunda duduk lungguh minta ada sedikit mediasi dengan beliau karena Bunda kebetulan alhamdulillah sedikit punya kelebihan bicara dengan makhluk, dengan barang yang gaib ya, sedikit bicara. Bunda akan bicara
tentang apa sih yang menjadikan kendala, apa sih di sini, apa sih itu, apa sih itu. Itulah Bunda belajar dari situ aja ya. Selebihnya tentang percaya tidak percaya ya Bunda tidak masalah untuk percaya ya, tapi di sini Bunda juga tidak ingin ada jadinya permasalahan ya. Makanya Bunda di sini adalah ingin membongkar sebenarnya apa yang dibilang misteri akan Bunda bongkar satu persatu, khususnya di wilayah Kendal ya. Bunda nanti akan jalan lagi tuh sampai ke mana itu, Bunda akan jalan lagi nanti ke wilayah kuburan Kemangi. Tapi ingat ya, Kemangi kalau di kuburannya itu bukan yang angker, justru angkernya Kemangi di daerah pantai sini, dan menuju desa Jungsemi itu udah mulai angker dan mistis. Tapi alhamdulillah apa yang menjadikan apa namanya tanda-tanda dari eyang yang mau mistis udah di apa namanya dibuang, udah mulai dibuang, ada yang bisa ya udah bisa membuang unsur-unsur masjidnya itu menjadi lagi hampar ya. Nanti Bunda akan jalan lagi ke wilayah sana lagi yang agak jauh ya. Terus Bunda jalan nih, jalan ke menyusuri jalan setapak ini, di belakang warung-warung ini, di belakang warung-warung ini mistisnya udah hilang, jadinya mungkin gambarnya udah nggak ada, banyak sliver-sliveran lagi. Tadi kan banyak di kamera Bunda itu pating sliver itu para makhluk lain sedang mungkin ingin ikut masuk video kali kayaknya ini. Sekarang udah enggak, udah mulai bersih lagi HP Bunda. Apapun juga di sini adalah tempat yang sangat sakral ya, misteri ya. Kalau bisa ya warga sini ya, untuk wilayah sini atau siapapun atau wisatawan yang datang ke sini tidak boleh untuk melanggar aturan alam. Alam di sini tidak suka namanya berbau miras, zina, atau bisa dibilang 5M. Nggak boleh di sini ya, nggak boleh, bener-bener nggak boleh. Kalian harusnya bersyukur sama Pak Lurah ya, Pak Lurah wilayah sini Jungsemi namanya, kalau Pak Dasuki ya. Bersyukurlah di sini udah diberikan tempat untuk menjadikan usaha ya, bukan tempat usaha yang bisa menambah ekonomi keluarga ya. Harusnya saling menjaga, saling mengerti, saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan ya. Janganlah kotori dengan hal-hal yang merusak alam atau pemandangan di sini atau berita-berita yang miring di sini. Jadikanlah kota Jungsemi atau Kemangi sini yang kemarin dengan misterinya sekarang udah hilang, dan jadikanlah kota yang Jungsemi yang kemarin dibilang terbelakang sekarang jadi terkenal ya. Makanya kita harus saling menjaga, saling memahami, saling mengerti. Udah jalan-jalan ya tuh. Jadi yang angker itu sebenarnya bukan makomnya. Kalau makom di situ adalah sebenarnya itu Paseban, Padepokan. Yang jadikan sekarang makom itu dulunya adalah Paseban, lokasi Paseban, atau di situ tempat pertemuannya para eyang ya, Eyang Rajagosi, Eyang Lasidin, Eyang Diponegoro, dan para eyang dan para bini sepuh dari Mataram. Maka seharusnya kalian harus tahu, Kendal adalah kendali. Kata kendali, tempat para jawara, para bini sepuh dulu berkumpul itu di Kendal. Makanya Bunda selalu pengen banget jalan-jalan di wilayah Kendal yang mengandung unsur magic, dan Bunda di situ akan semedi ya. Semedi ingin mengetahui. Besok lagi Bunda akan ke Kiskendo. Ini udah dijemput mobil, udah masuk mobil dulu. Udah dijemput mobil. Bunda
Ini udah dijemput ya, ini bunda sedang menuju arah pulang. Ini ada tulisannya Pantai Indah Kemangi, benar-benar indah pantainya. Jangan lagi takut untuk datang sini, jangan lagi mau dibumbui dengan berita hoax tentang Kemangi yang nyasarke, nggak ada lagi, udah itu. Sekarang jadi wisata yang benar-benar indah. Pantai Indah Kemangi. Di sini dulu bunda pertama kali datang ke sini masih rumput ya, belum seindah sekarang ini. Alhamdulillah sekarang udah indah, udah ada musola. Nih, ini sebenarnya ditutup yang nggak boleh masuk, tapi bunda tadi udah izin ya, udah izin ke Pak Lurah untuk semedi dan konten di sini, buat konten di sini. Pasrah. Ayo Pak Teh, dingake Pak Teh. Oh. Piye bang? Oh, diatne. Itu ada yang jaga, namanya Mas Pasrah. So. Apa? Udah kan apa? Mau iso mau kan? Karena apa dikunci? Sempit meneh. Kursinya rasa mlebu kursine. Terus. Ada Rafin. Nyandak terus. Meneng. Nyandak. Sudah kono kowe, ngadeng. Orangnya dikit. Udah ya. Ini bunda udah menuju pulang. Sekali lagi bunda minta maaf. Yang bunda ungkap di sini berdasarkan bunda pengetahuan bunda dari media, bukan dari apa pengetahuan atau sejarah. Bila ada yang salah bunda minta maaf. Sekali lagi itu hanya sebatas bunda yang bunda tahu ya. Sekali lagi minta maaf. Om Swastiastu. Selamat malam. Salam Nusantara.